ikutin gayanya Yosua Leksarno. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tante saya yang akan share firman Tuhan. Masa tante ya. Febel Priscilla. Iman tidak timbul dari pendapat positifnya orang lain. Terima kasih ada pendapat positif, tapi iman tidak timbul dari itu. Jadi nggak ada tulisannya di dalam firman Tuhan seperti itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya mengerucut pada satu, yaitu memurnikan iman kita. Tuhan akan goncang semuanya sampai tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hidupnya nggak ada goncangan, kita perlu agak kelitikin sedikit ya. Kelitikinnya begini, wah perlu nggak bro and sis? Saya doain deh biar ada goncangan. Wah yang bener, masa doanya begitu? Bener. Karena segala sesuatu harus digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita lagi ada di dalam zona nyaman, rasanya nggak ada goncangan, nggak ada tantangan, wah itu bahaya sebetulnya. Ketika ada tantangan, justru disitulah kesempatan kita belajar, semakin bersandar, semakin berharap sama Tuhan. Amin. Kita mau lihat tentang keyakinan iman hari ini. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tanda tanya ya. Kita hitung ya, ada satu tanda tanya. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Ini bicara tentang Yesus. Jadi Allah Bapa tidak menyayangkan Yesus, tapi dia malah menyerahkan Yesus loh bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Saya sebutkan beberapa nama ya yang ada di Zoom ini. Dia menyerahkan Yesus bagi Christina Elungan. Amin. Dia menyerahkan Yesus bagi Grace Kansil. Dia menyerahkan Kristus bagi Trivena. Dia menyerahkan Kristus bagi Ken. Dia menyerahkan Kristus bagi Dea Napitupulu. Amin. Dia menyerahkan Kristus bagi Agung. Amin. Dia menyerahkan Kristus bagi Citra. Dia menyerahkan Kristus bagi saudara, bagi saya. Siapa yang diserahkan? Kristus. Yesus siapa? Anaknya sendiri. Bapak Ibu yang sudah menikah dan punya anak, kita tahu rasanya sayang sama anak itu bagaimana ya. Tapi sebelum kita lanjut ayat ini, saya ingin bertanya kepada 1-2 orang mungkin ya. Kita sayang sama anak kita cinta sama anak kita menjaga, melindungi anak kita. Saya mau tanya, boleh jawab dengan jujur, nggak perlu pakai ayat, jawab aja dengan jujur ya dan apa adanya. Jika ada yang menjahati anak kita, entah itu dicubit, entah itu didorong, dipukul dan lain-lain, entah diapain saja ya. Jika ada yang jahatin anak kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bagaimana hati kita? Saya mau tanya dulu sama yang pertama Panglima. Dibalas. Ya. Kesel ya Panglima ya? Cubit orang tuanya. Wah, cubit orang tuanya. Thank you buat jawaban yang sangat jujur ya. Itu jujur, nggak apa-apa. Kita rasa kesal, kita rasa marah, kita rasa pengen balas begitu. Yang kedua saya mau tanya kepada Pastor Eman, tadi kan udah Iman, Amin, sekarang Pastor Eman. Kalau ada yang jahatin anaknya, jahatinnya mungkin begini,
didorong sedikit sampai masuk ke got dah, kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana tuh, Pastor Eman? Waktu itu anak kami karena kami nggak sanggup bayar uang sekolah, lupa bayar uang sekolah 1 bulan. Terus sekolah menghapus nama anak kami dari daftar. Itu saya marah. Saya marah sekali. Saya mau pergi ke anggota DPRD karena saya kenal, saya mau lapor. Biar sekolahnya viral sekalian. Dan saya mau menghadap semua guru di sekolah sampai kepala sekolah. Saya bilang saya tidak takut siapapun. Itu urapan dari kampung sudah turun. Tapi puji Tuhan tidak sampai semuanya sekolah mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Puji Tuhan. Oke. Thank you, itu jujur banget ya, jujur banget. Urapan sabu udah turun tangan. Waduh, kalau pakai bahasa Manado, bagejo, kira-kira begitu ya. Kita udah tanya 2 bapak-bapak. Sekarang saya mau tanya dengan versi ibu-ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang membesarkan ya. Saya mau tanya sama Sela Sumlau yang kemarin baru anniversary. Kalau ada yang jahatin anaknya gimana tuh, Sela? Apa ya? Sakit hati lah ya. Sakit hati. Ini anak udah gue besar-besarin tapi lu kayak nggak berhitungin usaha buat ngebesarin anak gitu loh. Enak aja. Aduh. Sakit hati, marah, kecewa, itu perasaan-perasaan yang pastinya ada di hati kita ya. Dulu saya pun merasakan hal itu ya. Jadi ada keluarga dekat namanya anak-anak. Jadi main-main. Anak tersebut laki-laki, masih kecil sekitar umur 5-6 tahun. Demikian juga anak kami. Kemudian namanya anak laki-laki. Anak laki-laki Manado pula. Waktu main-main, tangannya mengepal dan menonjok perut anak kami. Begitu. Itu di depan pemandangan saya langsung memandang, wow, dalam hati kan. Wow. Anak kami yang perempuan cuma reaksinya, aduh, sakit, gitu. Karena tipenya begitu ya, lembut. Aduh, sakit. Dia tidak nangis, dia tidak jerit-jerit, tapi cuma bereaksi seperti itu. Aduh, sakit. Waktu saya menyaksikan pemandangan itu, wah, bukan marah lagi, saya amat sangat geram dalam hati. Kalau bukan saudara, kalau bukan keluarga, saya akan hadapi main polisi nih, kira-kira begitu. Itu yang ada di dalam hati saya pada saat itu, tapi tidak terjadi. Tapi itu ada di hati, ada di pikiran. Siapa yang berani apa-apain anak saya berhadapan, dan saya nggak segan-segan urusan polisi. Sampai sebegitunya pikiran saya. Nah, kenapa tadi sekilas kita dengar reaksi-reaksi dari orang tua ya kepada anaknya ketika anaknya dirugikan atau diperlakukan tidak baik. Itu sangat normal. Balik ke ayat yang tadi. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Wow, ini luar biasa loh. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yesus diserahkannya bagi kita semua, bagi manusia, untuk diperlakukan apa saja agar kita bisa bersatu dengan Dia. Sampai sebegitunya loh. Jadi kenapa tadi saya sengaja mau dengar ya beberapa curhatan baper orang tua lah, boleh judulnya begitu. Itu cuma apa yang kita rasa ya. Kita tahu kita punya anak, kita tahu kita mengasihi menyayangi dia, kita sangat melindungi dia. Tapi Bapak sangat berbeda. Bapak justru menyerahkannya bagi kita agar kita menerima keselamatan. Wah, itu luar biasa sekali. Ternyata itu dasar-dasar iman. Karena perikop ini kita bicara tentang keyakinan iman. Baik, ayat 32, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau pakai bahasa Jawa begini,
Lawang anaknya sendiri aja dia kasih toh. Bagaimana mungkin pertolongan yang lain dia tidak berikan? Kira-kira begitu. Bagaimana mungkin anugerah yang lain dia tidak berikan? Bagaimana mungkin jalan keluar yang lain dia tahan? Tidak mungkin. Anaknya yang tunggal saja dia kasih. Kira-kira begitu. Itu kebenaran yang harus nancep nih di otak kita. Bagaimana mungkin? Yesus aja dia berikan kok. Kira-kira begitu ya. Nah itu pertanyaan yang kedua. Ada tanda tanya. Ayat 31 diakhiri tanda tanya. Ayat 32 diakhiri tanda tanya. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebelum ayat yang ke-37 ada 10 kali pertanyaan di atas ya. Jadi nanti teman-teman kalau suka coret-coret di Alkitab, lingkerin itu tanda tanyanya dihitung ada 10, ditanya terus sampai 10 kali. Langsung di ayat 37 ditegaskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Loh, kok bisa? Kita bukan orang yang menang. Ya, sekali lagi saya ulangi, kita bukan orang yang menang, tapi kita orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita bukan orang yang menang, tapi kita lebih daripada orang yang menang. Menang aja udah puji Tuhan loh kira-kira. Menang aja udah haleluya amin. Tapi firman Tuhan menuliskan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow, kok bisa? Gimana tuh matematikanya? Kok bisa begitu? Gimana caranya? Gimana protokolnya? Kok bisa begitu hidupnya lebih daripada orang-orang yang menang? Ini dia alasannya. Koma. Sama-sama yuk baca ya. Saya baca bagian A, bagian B kita sounding sama-sama ya. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Koma, bareng-bareng. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang telah mengasihi kita. Itu Amin. saja alasannya. Kita lebih daripada pemenang hanya karena satu alasan. Karena Dia, Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ayat 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, sekali lagi ditegaskan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Siapa dia? Tuhan kita. Minggu kemarin kami ibadah offline, juga ibadah online ya, untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir. Khotbah disampaikan oleh adik ipar. Ada satu statement yang saya highlight ya. Jadi kita tidak ditentukan dari cara kita mati, tapi kita ditentukan dari cara kita hidup. Mau matinya karena COVID, mau matinya karena jantung, mau matinya karena gula, mau matinya karena ketabrak di kapal laut, mau matinya hilang di penerbangan dan lain sebagainya. Itu hanya cara kita mati, bukan itu yang penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara kita hidup. Nah, bicara cara kita hidup, mari kita lihat ayat yang ke-35.
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus? Kita masuk di dalam dunia tahun 2021 di mana penindasan makin berat, ya. Kesesakan makin banyak, penganiayaan makin banyak, kelaparan juga makin ya. Apalagi ketelanjangan, bahaya, pedang, semuanya akan semakin diuji. Semuanya akan semakin diuji. Dari semuanya itu kembali ditegaskan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Iya, ada satu alasan yang jelas, yaitu karena Dia yang telah mengasihi kita. Titik. Amin. Jadi anak-anak muda, kalau kita punya tantangan, kita punya pergumulan, kita punya challenge ya, kita punya ujian, tenang. Pandang salib, ingat, saya lebih daripada orang-orang yang menang. Kok bisa? Satu alasan, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, tapi karena satu alasan, yaitu karena Dia yang mengasihi saya duluan. Kira-kira yang sudah berumah tangga, yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, punya pergumulan sendiri, punya tantangan tersendiri, punya challenge tersendiri, apapun yang terjadi, ingat, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Titik. Kok bisa? Iya, satu alasan, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya, mengasihi suami saya, mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya, mengasihi kami sekeluarga. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita rindu lewat kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, disitulah kita mengalami kemahakuasaan Allah. Kalau boleh saya jabarkan ayat 35, dari penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, yang paling sehari-hari kesesakan. Kalau soal ketelanjangan, tidak, kita masih punya baju. Kalau soal kelaparan, tidak, kita masih bisa makan. Kalau soal bahaya pedang, rasanya tidak. Kalau soal penganiayaan, rasanya kita belum masuk ke dalam fase ujian seperti itu kan. Kalau penindasan, kita juga, ya belum lah. Penindasan apa? Belum lah. Kita Indonesia tidak seperti negara-negara yang betul-betul secara Injil kita mengalami penganiayaan, penindasan yang bagaimana gitu. Tidak, kita masih bebas beribadah. Cuman hanya ada larangan COVID aja, kira-kira begitu. Nah, yang agak sehari-hari itu adalah kesesakan. Kesesakan apa? Kesesakan ada dua versi. Kesesakan secara jasmani, yang kedua kesesakan secara batin. Kesesakan secara jasmani, urusan COVID-an yang sudah melewati ya hari-hari COVID, kita tahu rasanya sesak tuh bagaimana. Oh iya, nggak bisa napas, sesak ya, itu sesak. Secara apa? Jasmani. Tapi kalau kesesakan secara batin bagaimana? Pikiran sesak, hati kita sesak, mengalami kesesakan. Secara batin itu orang nggak bisa lihat, tapi kita merasakan. Kita merasakan. Kalau kita mengalami hal itu, ingat ada janji Allah, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sesak, kita merasa tarik napas, pegel hati sama orang-orang terdekat. Kenapa saya perlu garis bawahi orang-orang terdekat? Begini, kita nggak mungkin merasa sesak atau tertindas mungkin, atau kita merasa kecewa atau terluka begitu kepada orang yang jauh, betul kan? Nggak mungkin. Saya percaya nggak ada yang kecewa, kepikiran ya, sesak dengan abang tukang bakso gitu, nggak mungkin. Saya kesel sama abang tukang bakso itu, saya nggak bisa tidur, nggak mungkin. Kuah yang dia kasih itu sangat sedikit, kecewa saya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kita nggak ada hubungan sama si abang tukang bakso, bukan? Cuman beli, bayar, bye, sudah. Tidak mungkin. Tapi kalau sama keluarga gimana?
yang notabene dekat begitu, yang kita tahu banget kelebihannya begini, kekurangannya begini, membanggakannya tuh begitu, nyebelinnya tuh begitu, kita tahu banget. Baik keluarga inti maupun keluarga agak sedang, bahkan keluarga agak besar, kira-kira begitu. Agak-agak sesak begitu. Nah, kalau itu terjadi, ingat baik-baik, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih-Nya Yesus, titik. Nggak mau tahu apa itu kasih Yesus, sabar, dan seterusnya. Baca aja sendiri di 1 Korintus 13. Amin, haleluya. Ingat baik-baik, untuk tanda kutip orang jauh, kita nggak mungkin sampai patah-patah tuh hati, nggak mungkin. Tapi untuk hubungan orang-orang yang dekat, kita mungkin melewati dan pasti melewati fase-fase, masa-masa di mana kita diuji. Dia begini lagi, kok ngomongnya kayaknya agak jelek ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok maaf ya ini nyenggol dikit ini, kok utang nggak dibayar-bayar ya, aduh udah 115 tahun gitu nggak dibayar, padahal ganti mobil, aduh sesak begitu kan, kira-kira begitu. Nah kalau itu terjadi, ingat baik-baik, saya tidak terlepas dari kasih-Nya Kristus. Saya tetap bisa mengampuni, saya tetap bisa melepaskan berkat. Kenapa? Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Gimana ceritanya? Cuma satu, karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita, titik, udah nggak sampai koma. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya kesaksian ya, bertahun-tahun, berapa tahun? Ya biar saya saja yang tahu. Pokoknya bertahun-tahun saya berjuang dalam sebuah edisi cerita kesesakan begitu ya. Bukannya saya tidak belajar menerobos, saya belajar banget, tapi nggak bisa begitu. Jadi lagi cuci piring sesak ya, lagi nyikat WC sesak, lagi masak sesak, karena sebuah kisah dan cerita itu begitu. Saya bergumul sama Tuhan, bagaimana ini kagak sembuh-sembuh. Tarik napas dikit, ingat kesesakan, dan kira-kira begitu. Di situ, di waktu-waktu itu, di tahun-tahun itu, saya sudah melayani, saya sudah memuridkan, saya sudah menjadi bapak rohani, tapi area yang satu itu nggak menang-menang. Saya juga ngap sendiri gitu ya. Aduh, gimana ini Tuhan? Gimana caranya? Suatu ketika saya bulak-balik Alkitab, wah ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Ketika saya bulak-balik Alkitab, bulak-balik aja gitu, bulak-balik tangan. Nah, tiba-tiba lembaran Alkitab itu terbuka dan mata saya langsung tertuju pada satu ayat. Dan ketika ayat itu saya baca, saya renungkan, saya tahu ini jawabannya. Mau tahu nggak ayat itu apa? Bentar dulu ya. Sejak saya terima ayat itu, puji Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Beneran. Di tanggal 1 Februari yang ceria ini, saya mau bagiin berkat dari ayat itu. Karena lewat ayat itu saya sembuh. Bakar. Beneran. Oke. Mazmur 119 ayat 71. Haleluya. Mas, ini ayat yang membuat saya sehat dan sembuh dan berkemenangan. Kalau ada versi kesesakan yang terjadi lagi dan lagi, saya balik ke ayat ini, saya kembali memproklamasikan ayat ini. Kadang memproklamasikan juga sambil tetap tarik nafas, kadang air mata ngalir, ya itu biasa ya, namanya masih hidup kan, air mata masih ngalir, kira-kira begitu. Mazmur 119 ayat 71. Waktu saya baca ayat ini, saya tahu dijawab Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ayat ini unik. Ayat ini bicara dua sisi orang. Satu, orang yang menindas, ya. Dua, orang yang tertindas. Tapi ayat ini spesial ditulis, dibuat, diberikan untuk tipe orang yang kedua, yaitu orang yang tertindas. Nggak ada ayat firman untuk orang yang menindas, nggak ada ayatnya. Yang ada ditulis untuk orang yang tertindas. Sampai sebegitunya firman Tuhan menjaga hidup kita. Orang yang tertindas itu punya dapat janji Tuhan. Kalau aku tertindas, itu baik buat aku.
Loh, kok bisa baik? Iya, karena itu kesempatan untuk aku belajar ketetapan Tuhan. Haleluya. Sejak ayat ini Tuhan kasih buat saya di tahun kesekian itu sampai hari ini. Aduh, puji Tuhan. Tuhan tolong saya berkemenangan selalu. Kalau dulu mungkin track recordnya ngampunin mungkin setahun baru bisa, semakin Tuhan berikan pertolongan, akhirnya bisa 6 bulan. Dari 6 bulan bisa ngampunin, Tuhan berikan pertolongan lagi, semakin Tuhan berikan anugerah ya untuk bisa ngampunin, jadi 3 bulan. Dari cuman 3 bulan bisa ngampunin, Tuhan kasih lagi kebaikan, Tuhan pertolongannya luar biasa, penyertaannya luar biasa, yes dan amin. Akhirnya cuman 1 bulan ya. Terus diuji lagi, terus menerus sampai betul-betul ketika ada versi kesesakan yang terjadi, nggak perlu main bulan-bulanan, nggak perlu main minggu-mingguan, nggak perlu main hari-harian, itu udah hitungannya jam-jaman. Aduh, puji Tuhan, itu bukan saya banget. Kalau sampai bisa begitu, itu hanya betul-betul karena kuasa firman Tuhan, titik. Beneran. Jadi luar biasa. Jadi saya semakin ngerti, oh begini ya, hidup orang-orang yang lebih daripada pemenang nih kayak begini. Karena Yesus yang sudah mengasihi saya, ini dasarnya. Bukan berarti nggak bisa lagi sesak, oh bisa banget. Tapi ketika itu terjadi, ada kemenangan yang Tuhan izinkan kita alami. Haleluya, amin. Ini 1 Februari, ada banyak tantangan, ada banyak versi kesesakan yang Tuhan pasti akan izinkan kita alami. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Apapun kesesakan yang terjadi, apapun versi tindasan yang tertindas, langsung kerucutkan pada satu nilai ini, jebret, 1. Oke, ini baik buat saya karena dengan ini saya belajar ketetapan Tuhan. Amin. Udah langsung bungkus begitu. Amin. Kesel boleh, emosi boleh, ngap-ngap dikit boleh, tapi langsung deklarasi firman Tuhan. Nggak ada cerita tawar-menawar. Kurang lebih seperti itu. Baik, selamat masuk bulan Februari, bulan yang penuh tantangan, bulan yang penuh ujian, bulan yang penuh challenge pastinya. Tapi bersama Yesus kita pasti mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Kok bisa? Satu alasannya, karena Yesus duluan yang mengasihi kita. Titik. Tuhan Yesus memberkati. Huper itu lebih, nikau itu pemenang. Jadi kita adalah huper nikau, bahasa aslinya itu ya. Jadi kata huper nikau itu cuma ada 1 kata, cuma ada di ayat itu, nggak ada di ayat lain. Nah, jadi saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Kita adalah huper nikau. Katakan, saya huper nikau. 2, 3. Saya huper nikau. Yes.